pamit, sudah izin, jadi rada nyaman. Tapi beda dengan pas waktu saya itu lihat di belakang, oh mamanya masih di belakang saya, tapi kok Mbak Naninya jauh, tapi belum pernah saya. Cuman kan bilang gini saya di dalam hati, ya Allah jangan sampai terpisah saya dengan teman-teman. Nah itu baru saya dengar suaranya Mak Nani itu bilang Mak. Nah terus saya bilang woi kok jauh-jauh. Dan ternyata itu Mak Nani ini ada ceritanya sendiri. Tapi kita kan baru taunya pas waktu di atasnya. Monggo kalau Mak Nani mau cerita sekalian pas waktu di hutan bambu itu rasanya gimana? Dari shelter terakhir itu ya, mulai dari shelter terakhir itu kan udah bilang jaga jarak. Saya kan di bagian belakang itu ya jadi sweeper gitu, jaga di belakang. Itu ya jarak kita aman aja gitu, deket aja masuk ya. Terus di gunungan yang itu tadi yang benar-benar vertikal ya itu harus manjat-manjat kayak gitu kan. Terus untuk panjatan yang terakhir itu saya naik, ya memang agak berat sih kakiku waktu itu ya, untuk berdiri itu memang agak berat. Terus saya naik, berdiri kayak gitu, kok sudah pada nggak ada semua gitu loh. Senternya cahayanya yang dari senter itu juga nggak ada, itu bener-bener I feel lost, yang merasa sendiri, nggak ada orang, nggak ada suara, nggak ada angin, nggak ada apa, bener-bener sunyi gitu. Ya, tanpa saya sudah memaksakan dunia. Jadi waktu itu terus aku feeling udah nggak enak gitu loh. Wah, jangan-jangan aku hilang ini. Tadinya tuh cuman jarak 2-3 Iya, meter. Iya, saya kan nunggu Mbak Ina naik gitu ya. Mbak Ina naik sampai atas terus naik kantina. Dan dia di belakang Jaraknya cuma 2-3 meter ya, nggak ada. Si Mama Ina naik, saya terus gantian naik. Begitu naik sampai atas, berdiri udah nggak ada orang gitu loh. Kamu udah di tempat lain gitu lah ya. Bener-bener Dia yang berpikir bahwa kita yang hilang atau dia yang hilang. iya. Ini siapa yang hilang gitu ya? Saya bilang merasa sendiri, yang lain nggak ada angin, nggak ada suara, nggak ada cahaya apapun. Ya kecuali dari senterku sendiri gitu loh. Terus saya udah berfeeling perasaan saya maju sedikit gitu ya, jangan-jangan cuma di depan gitu ya, dekat itu. Terus aku kejar gitu kan, di setengah lari gitu, nggak ada. Dan kayak udah hilang. Terus saya teriak gitu, Mak, nggak ada yang nyaut. Teriak lagi, Mak, gitu, nggak ada yang nyaut. Baru yang ketiga itu, Mak, gitu, ada suara gue gitu. Terus kelihatan senter-senternya kelihatan di sana. Terus aku agak cepat gitu warnanya. Ya, pas sebelum saya bilang gue itu sebenarnya saya minta sama Allah jangan sampai ada yang hilang. Intinya dungo. Jadi dimanapun tempat dalam hati itu selalu komunikasi dengan Gusti Allah caranya itu. Ya, waktu itu juga saya sering kan dari shelter terakhir itu udah ada kabut kayak gitu, udah perasaan nggak enak, terus seolah-olah nggak pernah putus suara, nggak pernah putus Aku yang suara. bahagia lihat kabut. Mereka berdua panik. Paniknya apa kalau ini nggak kabut yang itu, terus kabut yang bawa hujan gitu. Paniknya sementara treknya naik di licin itu hujan itu nggak banget. Terus di hutan bambu itu saya menemui satu pohon yang di tengah jalan. Nah di situ saya melihat ada yang buka pohon. Cuman dalam hati gini, kita belum nyampe ke pohon itu saya sudah dilihat di feeling saya sudah ada, oh di depan ini ada Mbak Kunti. Terus saya komunikasi, ya tidak apa-apa, mau memperlihatkan diri juga nggak apa-apa. Cuman kalau sampai saya, saya minta doa sama Allah, ya Allah jangan sampai mereka melahirkan lagi ataupun sampai berkeliaran di tenda-tenda kami. Ya seumpamanya mereka mau melihat ya semua melihat dengan kejauhan. Jadi jauh. Saya netralisir, saya berdoa dengan Allah, ya alhamdulillah. Sampai Mbak Nani mau tidur aja, saya nggak berani tidur, Mak. Loh, kenapa? Khawatirnya nek ada yang masuk mimpi di Mbak Nani. Terus saya netralisir dan akhirnya saya pagi-pagi saya tanya, mimpi tadi malam enggak? Benar flat. Soalnya sebelumnya itu pernah di hutan ya Mak, di sedang hutan itu saya mimpi ya gitulah, agak-agak negatif mimpinya. Ya alhamdulillah kita berempat pas waktu malam itu nggak ada yang mimpi sama sekali, tapi malah kita mendengarkan radio
ada orang yang tenda sebelah dia ngigo satu malaman suntuk itu bilang aduh kejepit, nah itu loh. Dan besoknya ketemu anaknya sendiri, walah udah mau segitu ayo jen mulai mundur tau, nah bilang gitu. Katanya kejepit SD ya. Seru ya Mbak itu dong. Oh, Jam bagus ya. Nah itu juga 12. suara kilo. ya. Nah pas jam 12 malam itu aku sama Mbak Rini pas lagi ngobrol-ngobrol itu kita dengar suara kilo. Sebenarnya yang pertama kali dengar suara kira itu saya. Cuman kan Mbak Nani udah pertama. Saya dengar pertama, saya pikiran saya itu ini sudah subuh. Terus ada dengar lagi sampai yang kedua. Terus itu saya kasih tahu sama Mbak, kan ada suara kira tuh. Wah, ini Itu gini Mbak. Ketika kita ngobrol-ngobrol memang ada terdengar suara ada kilo. Tapi Tapi ketika kita dengarkan kayak gini dia hilang suaranya. Kita ngobrol-ngobrol lagi dia kedengar gitu. Iya. Terus Mak Nani bilang jam berapa tadi? Nah itu saya terus lihat jam ternyata baru jam 12. Akhirnya apa? Dia ngomong terus tapi saya jiwa saya sudah melayang ke sana. Wah mereka itu pada sholat. Intinya yang beragama Islam itu mereka itu melaksanakan sholat tahajud. Itu mereka itu dalam tanda kutip Ya. penghuni alam lain. Sekarang gini loh, saya itu berada di puncak di ketinggian 1.500 MDPL. Saya dengar suara kilo itu kayak masjid itu di belakang rumah atau jarak berapa meter lah dari saya itu. Ya kan nggak mungkin. Nah, setelah ngeh, saya terus berani pejam mata. Ya akhirnya saya lihat itu, wah. Masjid itu apa gimana Mbak? Ya seperti masjid. Masjid ya. Ya. Nah, terus mereka juga nggak seperti kita ya kalau ada suara azan masih nantilah ya. Tapi kalau mereka Buru-buru. ya dia cepet-cepetan mau baris yang paling terdepan. Iya. Not Buat manusia. catatan buat manusia. Iya. Tapi mereka berebut syaf yang paling depan. Padahal Sampai cuma- pada kejengkang. Cuma sholat sunnah ya. Ya sholat sunnah. Allah ya. Wajib. Sholat malam, sholat qiyamul lail lah. Ya. Terakhirnya dia ngomong terus, saya ngantuk, udah kamu ngomong terus aku tak tidur. Kan dia lucu. Akhirnya dia ketidur juga. Terus akhirnya malam ya Mbak, sampai pagi. Nah inilah kopi saya. Saya hanya makan dan tidur. Kopi jadi-jadian. Masakannya sejadi-jadinya ya. Tapi yang saya lihat itu begini loh, karena memang saya itu naik puncak ternyata kita harus survival ya, ternyata latihan hidup menderita, latihan hidup menderita, apa-apa nggak ada. Jadi ya seadanya. Nanti doyan ini enggak Mak, nanti doyan ini enggak Mak. Yang jadi yang nggak doyan jadi doyan. Doyan. Wah, ya enak sih ngajak posisi kita kedinginan, tapi ya kita enggak sampai sunrise-nya ya. Kita nggak ada pesantren. Malam pun sebelum tidur kita pas dinner masa-masa malam itu syukur banget ya. Ya, ada kabut. Kabut ngelewatin kita. Tadi seneng banget Wah. jadi. Biasanya saya tuh nggak tahan dingin, makanya saya tuh bawa perlengkapan yang seperti yang diucapkan Mbak Nani, saya beli semua apa yang benar, tapi nggak ada yang saya pakai. Nggak ada rasa menggigil gitu nggak Nggak ada. ada. Padahal itu saya celananya belum memakai yang parasit ya. Ada orang ini 25 derajat. Ya, Tidak terlalu dingin derajat, nggak terlalu dingin sebenarnya. Ya makanya kekhawatiran manusia itu melebihi Gusti Allah. Mungkin tak gawe masuk angin kok, khawatir masuk angin. Dan akhirnya saya tidak masuk angin sampai hari ini pun saya sehat selamat. Amin. Ya khawatir mereka. Khawatirnya saya nggak kuat gitu. Khawatirnya, tapi ya memang waktu di pertengahan jalan itu sebenarnya kuat nggak ya sampai saya sampai puncak Nanti itu. kita takutnya nanti kalau dimarahin suaminya kita tanggung jawab dulu kita yang izinkan. Ya, nek suami saya itu kalau sudah diizinin ya berarti oke resiko saya tanggung gitu loh. Seandainya ada apa-apapun ya beliau memang ya mungkin sayang sama istri ya kan enggak menyalahkan juga. Cuman kan saya juga khawatir dengan diri saya sendiri gitu loh. Duh, muncak pertama kali ya kan baru tahu kabut itu rasanya kayak menungguin
rasanya puncak tuh kayak orang gue mana aku nanti masuk angin Tapi sih kalau dari saya sih percaya aja, soalnya Mbak ini goeser, jadi udah goes kemana-mana, otomatis dia sudah ibaratnya tuh udah pemanasannya sudah cukup gitu, pemanasannya udah cukup, otot-otot tubuhnya udah terlatih semua, jadi kita nggak khawatir terlalu banget. Nah ini pada saat turun nih Mbak, pada saat turun ada sesuatu juga Mbak. Tidak terlalu banyak sih kalau itu. Tapi pas waktu kita masuk ke hutan bambu dan Mbak Nani minta tahu ke mana pohon yang ada mbaknya itu tadi, terus saya bilang gini sama Mbak Nani, tapi nggak ngucap apa-apa, karena beliaunya ada Semua masih di situ juga. Iya, karena itu memang rumahnya, Emang tempatnya. makanya saya nggak bilang. Tapi mamanya tanya sampai di bawah, dia tanya kenapa kok nunjuk-nunjuk ke rumah. Nah, itu terus saya kasih tahu. Tapi kan sudah jarak jauh dari dia. Nah pada saat kita sampai di turun di petilasan saya Subagir kan kita duduk. Kita kan duduk sebelahan sama Mbak Eni. Nah, ini tahu kalau Mbak Eninya ada komunikasi dengan sesuatu yang ada di situ lah. Saya nggak ngerti siapa, tapi beliau melakukan komunikasi. Saya dengerin aja sih, tapi nggak begitu jelas. Bisa dijelaskan Mbak? Gini, sebelum kita sampai stasiun Bagir itu beliau sudah jemput saya. Sudah dibilang nanti kalau seandainya sampai tempat saya harus berhenti ya, berdoa dulu di situ. Tapi jangan minta yang aneh-aneh seperti orang yang ngalap berkah gitu loh. Oh ya. Nggak boleh. Mintanya sama Allah. Tapi lantarannya beliau dan Sunan Muria terutama yang Tawasul lah ya. gitu. Saya kan bingung. Loh, kalau seandainya saya istirahat pun hanya sekedar istirahat gitu kan saya enggak. Tapi mumpung Mbak Reni itu sampai sini dan sudah ditunggu-tunggu oleh warga di sini, monggo panjenengan ditunggu doanya untuk kita semua. Katanya seperti itu. Tapi pas waktu itu saya nggak ngeh juga karena pas waktu saya jalan terus beliau di depan menunjukkan jalan itu. Intinya selama perjalanan dari awal sampai akhir itu kita itu sebenarnya dilindungi oleh yang paling besar di kawasan seperti itu, yang punya rumah. Oke, kita tuh dikawal, alhamdulillah sampai rumah saya juga selamat dengan bahagia, dan suami di rumah pun malah khawatir dari hari Sabtu sampai Minggu mobilnya 1 jam sekali, ya kayak orang beli air putih 1 jam sekali minum gitu. Padahal kita di atas, ya ternyata benar. Mau teman-temanmu semua tak telepon nggak ada yang nyambung, gimana nyambung? Mau sampai Rejenu aja dan tidak ada sinyal. Nah itu, ya saya tak bilang sulit banget ya enggak, tapi ya terlalu khawatir ya enggak baik juga. Tak bilang ala sulit. Akhirnya kita berdoa di situ. Ya. Kita semua berdoa di situ. Dan saya bilang sama teman-teman, nanti kalau sampai saya sebagian semua berdoa ya dengan khusyuknya. Oke, di sebelah kita itu ada orang yang semedi. Tapi saya sudah bertendangan dengan orang itu. Jadi saya nggak mau katutan di sini orang itu. Oh, jadi ada orang yang sedang bersemedi, ziarah bersemedi di sebelah kita, dan Mbak ini juga di sebelah saya sedang berkomunikasi dengan yang di situ. Jadi itu bisa tendangan energi gitu. Iya. Karena orang yang semedi itu supranatural gitu. Ya. Niatnya apa ya kita nggak tahu sih. Yang penting kan niatnya kita senang, happy, olahraga. Kalau mau mereka minta doa, saya sudah mendoakan mereka dan mereka pun berterima kasih. Dan di saat pas waktu itu saya komunikasi langsung dengan Syekh Subagirnya. Saya bilang gini loh, malah sudah ada yang bersemedi duluan kok panjenengan malah menemui saya. Nggak apa-apa, saya nggak suka mereka. Saya suka sama Mbak Rini. Nanti sebentar lagi juga mereka sesak nafas. Loh, kok gitu? Dan setelah saya berdoa ya, saya juga dengar si ibunya yang semedi itu bilang saya lagi sesak gitu. Nangis sambil saya lagi sesak, saya diomelin gitu. Karena nggak suka dengan kedatangannya gitu loh. Karena niatnya juga sudah beda. Nah kalau kita kan karena memang auranya kita berempat itu bersih semua, nggak ada pikiran apa-apa pun, beliau welcome saja kan seperti itu. Alhamdulillah. Dan doa yang kita panjatkan di situ insya Allah moga dijabah oleh Allah. Amin.
dan dibilang, nah ini yang saya kemungkinan mungkin berat bagi saya. Saya itu disuruh balik lagi ke situ. Kalau suatu penyakit bisa ke situ, saya disuruh balik ke situ karena dikiranya saya itu tamu kehormatannya beliau. Tapi ya saya nggak mau. Saya ini orang biasa, saya nggak bisa apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Walaupun saya tahu bahwa mereka ada ini itu pun saya tuh hanya manusia biasa. Saya nggak mau dianggap orang yang lebih atau nggak mau. Malah saya nggak suka. Ada teman saya yang tahu bahwa saya itu seperti itu, terus beliau memanjakan saya, omongan saya diturutin, malah saya tuh menjauh dia. Karena apa? Saya nggak suka dengan orang yang kayak mau apa tapi dengan memberi apa, nah gitu loh. Apa nggak suka seperti itu? Tapi kok saya suka dengan kalian? Karena apa? Orang yang pikirannya bersih, tidak pengen apa-apa, nah masalah dunia itu bisa diatur. Yang penting kan jiwanya manusia ini dengan Allah itu bagaimana tuh ada, tahu dengan auranya mereka masing-masing. Beban hidup lebih berat ke akhiratnya ketimbang di dunianya. Eto-eto lu malah dulu. Skip aja dulu. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari perjalanan bersama ini. Intinya sih Piloso ini memang unik. Piloso ini memang lain daripada yang lain. Karena apa? Karena dekat sekali dengan tempat suci, makam Sunan Muria. Terus di situ juga tempat para ada juga di situ, tempat petilasan para wali Allah. Gitu. Jadi kalau kata teman saya dulu, jejak-jejak mereka itu menimbulkan aura yang bersih sekali, menimbulkan aura yang putih, menimbulkan cahaya yang bersinar sampai ke atas gitu. Di tempat itu auranya sampai ke atas. Jadi tentu saja bagus untuk kita mengajarkan doa. Tapi ingat, doanya bukan untuk yang ada di situ, tapi langsung dengan perantara tawasul para wali Allah. Dari awal sih baik-baik saja ya. Cuma memang Mbak ini kan memang baru, jadi secara logis juga jantungnya baru belajar untuk naik di tinggi. Aklimatisasinya sih udah bagus, udah nggak terlalu mual, muntah gitu ya. Paling ngap, terus jalan itu kencang aja. Jadi kita sering break di jalan, di awal jalan tuh emang sering break. Ternyata selain dari sisi fisik, dia juga tabrakan dengan dimensi lain yang agak melemahkan ya bagi dia ya. Gitu. Kita kalau misalnya naik ke jalur Piloso akan menemukan beberapa makam. Salah satunya ada yang nggak ada namanya, satunya lagi ada yang namanya Nyai Retno Bumi. Kita kalau misalnya lewat di situ, baiknya kita mendoakan mereka yang ada di situ. Entah ada jasadnya atau enggak, tapi kita lebih baik mendoakan sholawat itu nggak pernah putus gitu. Terus misalkan terakhir, memang saya dari awal itu udah panik duluan lihat kabut hitamnya gitu, karena beda antara kabut awan yang mau turun hujan sama kabut yang ada sesuatunya, itu beda sekali. Saya bisa merasakan, saya sih nggak bisa melihat, tapi cuman bisa merasakan ada intuisi gitu, ada intuisi ini nggak bagus gitu. Jadi kabutnya itu seperti ban yang asap ban yang tebal. Jadi benar-benar tebal. Terus dia tuh melingkari kita gitu. Biasanya kan kabut dengan angin itu nggak bakal tabrakan banget sama kita gitu kan. Itu ada di dalam kita banget. Terus hitam kayak bakaran ban terbakar gimana sih gitu. Jadi setelah lepas sholat maghrib makin panik nih hati saya nih, ini nggak bener, saya yang bagian bener nih. Saya kan di depan, jadi saya otomatis langsung bilang rapet ya udah ini udah tegang nih saya ngomongnya, udah tegang udah siap siaga gitu ya, aku juga yang di belakang juga sama ya, udah siaga
Kode, ya. Jadi mereka berdua ini kan baru. Jadi saya ngomong banget akhirnya kan. Yang saya perhatikan ini dua orang ini. Saya lupa. Kesalahan saya tuh di situ. Saya lupa bahwa saya tuh punya partner satu lagi. Karena saking percayanya saya dengan partner saya, kita kan udah sering main filosop. Udah beberapa kali main filosop dan itu ya. Naik malam juga pernah. Terus naik berdua sendirian malam-malam sampai ke atas juga pernah. Terus saya sendiri sering solo di situ juga sering gitu kan, tapi nggak ada apa-apa. Nah ini dia biar kerotnya. ternyata mereka sangat tertarik dengan aura teman saya ini ibarat kembang ini lagi kembang terus kembang pada datang ya. Ibaratkan 4 orang ini yang naik dari samping gunung ini, aura saya yang paling terlihat. Iya. Pas mereka tertarik. Pas kita mulai di pohon itu, mulai di hutan bambu itu, mereka berdua otomatis saya lindungi banget gitu kan secara fisik gitu lah ya. Saya lindungi banget, saya perhatikan banget. Nah, saya lupa teman saya ada yang satu di belakang. Tapi saya percayanya sama dia gitu loh. Dalam batin saya, maknanya ada di belakang. Mereka juga nggak kenal. Teman-teman berdua ini juga nggak kenal. Mereka pikir, oh maknanya ada di belakang. Kita punya pikiran seperti itu udah. Jadi nggak lihat lagi. Nah sampai beberapa break ya mbak ya, sampai beberapa break kita masih belum sadar nih maknanya ini tertinggal gitu, nggak ada gitu, masih belum sadar. Batin kita masih maknanya ada gitu, udah gitu aja. Setelah break yang terakhir, Mbak ini dapat bisikan, katanya dapat bisikan ada temennya yang tertinggal. Saya dengar suara burung hantu. Nah, saya dengar suara burung hantu, Mbak Rini bilang ada yang bisikin, ada yang tertinggal, gitu kan. Baru dia manggil, mama, gitu dari jauh. Belasan meter udah jauh karena nggak terlihat orangnya, baru beberapa lama baru terlihat kepala, baru terlihat center. Saya spontan marah, saya pikir dia ngapain main, biasanya kan dia kalau ketinggalan kan main HP dulu lah, apa dulu lah gitu kan, benerin apa dulu gitu kan. Nah, saya spontan marah. Kamu ngapain sih ketinggalan? Gitu. Spontan dia dimarahin ya. Udah kan tegang. Masalahnya kan waktu itu kan tegang banget saya. Dan leadernya kan Mbak Ami kan. Jadi kamu ngapain sih ketinggalan di sana gitu? Ini apa? Meninggalkan diri gitu apa gimana sih dulu ngomongnya? Lama sih gitu. Ngapain aja sih kamu udah tahu kayak gini juga gitu. Spontan banget. Wajahnya bener-bener panik gitu saya, kok jauh gitu Pak, dari jauh gitu loh, enggak yang beberapa langkah jauh, udah jauh dan ternyata dia merasa waktu itu tuh ada di tempat di mana nggak ada suara, cuma nggak ada suara hutan hilang, kemudian nggak ada center yang terlihat. Nggak ada center kita yang terlihat, nggak ada suara kita. Dia manggil beberapa kali, kita dengarnya dia manggil satu kali. Yang terakhir Itu tuh udah nggak logis banget di situ. Nah dari situ aku masih kurang aja. lagi. Jadi dari dia hilang itu sebenarnya saya udah kepikiran, udah dalam batin saya, kok aku pengen cabut belati ya? Kok aku pengen cabut belati? Kok aku pengen ngeluarin belati nih? Udah begitu aja mikirnya. Kan aku punya temen tuh kalau misalnya kamu ada di tempat seperti itu udah diganggu, cabut aja belati. Sesuatu yang tajam gitu. Baca sholawat terus kejar aja mereka gitu. Jadi udah kepikiran pengen nyambut nih. Kalau ada yang macam-macam gua babat nih. Udah modenya mode perang gitu loh. Tapi alhamdulillah setelah saya berjuang minta Allah untuk jangan sampai terlepas lah. Dan dengar suara beliaunya, Mak, aku bilang, boy, waduh gue amat sih. Nah itu Kaget banget. itu udah emosi.
gunung kok sampai malam gitu loh. Padahal kita dari sore kan naiknya. Tapi juga nggak bisa dipaksa juga. Karena memang Mbak ini kan dari memang biasa kalau misalnya baru memang jalan yang itu biasa. Saya kemarin malah ini mungkin kalau seandainya kalian berdua yang naik paling sudah di atas, tapi karena membawa saya akhirnya jadi lambat juga. Tapi ya itu saya rasa penasaran selama ini sampai 5 tahun izin nggak dikeluarkan, penasaran saya sudah terbayar. Oh gitu tuh rasanya naik gunung, asik juga. Terima kasih sudah ngobrol sama kita ya Mbak ini. Jangan kapok, nanti kita biar seru. Oke. Biar kita dapat pengalaman mistik baru. Ya sebenarnya kan kalau kita tahu dari awal dari ini apa sensitif itu kita bisa Kita bisa siap-siap gitu. Kita tahu kan di tengah. Kemarin nggak tahu. Kalau kita ngerti dari awal, kita bisa siap-siap Mbak. Gitu. Yang tahu mana Mama Nina karena dia kan sudah Sering jalan. teman saya lama gitu maksudnya. Tapi saya selalu nggak pernah ngasih tahu orang, namanya juga Nggak mau sombong kan gitu loh. Kalaupun seandainya tahu biar tahu sendiri gitu loh. Tapi kalau dari mulut saya tidak akan saya keluarkan gitu loh. Itu pejangan dari seseorang saya. Ini seru banget ya. Seru banget kita. Begitulah kisah perjalanan kami kemarin di puncak Argoloso dengan pria Bersama Mbak Rini dan Mama Hina. Hinanya nggak bisa sedikit. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami dan Semoga terhibur. dan mendapat info-info yang mungkin berguna bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa saksikan terus video kami yang selanjutnya bersama Indi Hai dan Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kalau di gunung jangan berhenti berdoa, bersolawat. hati-hati selalu waspada, jaga teman jalan kalian gitu. Oke, sekian dulu video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.